Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Kurniawati dengan NIM 0551255995 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara atau sekarang berubah menjadi Administrasi Publik dalam kurikulum yang baru di Fakultas FISIP di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden kita sudah menginstruksikan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang tepat, berhasil, dan tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Dengan kata lain, efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya minimal. Melalui rapat pembahasan dengan Komisi 10 DPR RI, Bapak Kementerian dari Kementerian kita ada Kementerian 3, ada 3 kementerian yang sekolah dasar, perguruan tinggi atau yang di atas, dan Kementerian Kebudayaan melakukan pembahasan mengenai efisiensi anggaran pendidikan ini. Ada beberapa pos yang tidak mengalami efisiensi atau berupa belanja pegawai, baik yang gaji tunjangan ASN maupun yang tunjangan guru non-ASN. Dan sedangkan untuk beasiswa akan tetap lebih selektif lagi dalam penerimaan beasiswa baru, sedangkan beasiswa yang sudah saat ini berjalan atau ongoing tidak mengalami pengurangan atau efisiensi. Ada lagi efisiensi di sektor ketatausahaan, tugas-tugas pokok dan fungsi kementerian itu berupa alat tulis, ATK, fotokopi, rapat-rapat, maka minum rapat bisa dilaksanakan secara daring sehingga tidak menggunakan lagi anggaran makan minum rapat. Perjalanan ke daerah-daerah bisa menggunakan kelas ekonomi jika menggunakan pesawat udara, baik itu Pak Menteri maupun pejabat eselon 1. Lalu mitigasi dari dampak efisiensi anggaran di Kemendikdasmen, yang pertama mengubah skema pelaksanaan kegiatan kementerian secara daring yang seperti tadi sudah saya katakan. Lalu yang kedua mengusulkan pembukaan blokir efisiensi terhadap program prioritas agar target sasaran program dapat tercapai. Yang ketiga tetap mengusulkan kembali tambahan anggaran serta kegiatan prioritas yang terdampak efisiensi. Yang keempat mengajukan usulan pembiayaan revitalisasi di Kementerian PU untuk pendidikan dasar. Yang kelima melakukan perubahan mekanisme kerja pegawai. Lalu prediksi dampak efisiensi anggaran terhadap pendidikan. Dampak positifnya yang pertama, penggunaan dana lebih efektif, peningkatan kualitas guru dan fasilitasnya, pemanfaatan teknologinya, dan prioritas dana. Lalu apa saja dampak negatifnya? Berupa penurunan kualitas pendidikan, pertambahan angka putus sekolah, kesenjangan pendidikan, pemecatan guru honorer, tapi mungkin saja ini tidak terjadi. Lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut? Kita tentu saja harus melakukan kaji ulang. Maksudnya kementerian harus melakukan kajian ulang seperti peta anggaran, memetakan anggaran pendidikan dengan baik untuk mengetahui di mana saja perbaikan dan pengoptimalan perlu dilakukan. Yang kedua, melakukan evaluasi program, menilai efektivitas program-program pendidikan yang sudah ada seperti beasiswa, KIP kuliah, dan melihat potensi pengoptimalan. Yang ketiga, monitoring penggunaan dana, memastikan dana pendidikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta menghindari penyimpangan atau pemborosan. Yang tentu saja yang terakhir adalah partisipasi stakeholder, melibatkan seluruh pihak seperti perguruan tinggi, guru, masyarakat, mahasiswa untuk mengkaji ulang kembali untuk mendapatkan sesuatu yang komprehensif. Itu saja yang bisa saya jelaskan atau paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.